Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita masuk ke pertemuan pertama kelas teori sosial, teori pembangunan sosial humanis. Nah, pada pertemuan pertama kali ini, tema atau bahasan kita adalah terkait dengan logika dan definisi dari pembangunan itu. Nah, kalau kemudian kita berpikir soal pembangunan, maka seringkali pembangunan itu identik dengan sebuah kerja fisik. Makanya kemudian ada dalam bukunya Arif Budiman yang mengutip, kalau nggak salah bukunya Selo Sumarjan, itu mengatakan bahwa pembangunan itu ada orang, di situ ada satu wawancara yang kemudian mengatakan, saya dulu itu tinggal di Jakarta. Akan tetapi karena ada pembangunan, saya terpaksa mengungsi. Jadi yang dimaksud dengan karena ada pembangunan itu adalah pembangunan yang identik dengan pembangunan fisik. Nah, dan itu saya pikir melekat di banyak orang, melekat di semua orang di Indonesia, sehingga kalau teman-teman misalnya menganalisis, memeriksa program-program pemerintah terkait dengan pembangunan, misalnya PNPN Mandiri, ataupun sampai saat ini masih terjadi dana desa, itu saya pikir lebih dari 50%, bahkan mungkin PNPN Mandiri itu minimal 70%, itu anggaran itu digunakan untuk infrastruktur, itu fisik lagi. Nah, kalau teman-teman juga kemudian mungkin hidup di kampung, ketika kemudian ada call of proposal misalnya, ada satu permintaan dari pemerintah, kira-kira masyarakat pengen bangun apa? Nah, ketika kemudian ditanya pengen bangun apa, maka ketika musyawarah mufakat itu selalu yang terngiang-ngiang atau selalu yang kemudian muncul adalah bangun jalan, bangun jembatan, bangun gang, korblokisasi dan sebagainya. Dan ini menunjukkan bahwa pembangunan itu identik dengan pembangunan fisik secara umum. Jadi ini pembangunan sehari-hari oleh masyarakat itu dimaknai pembangunan itu secara fisik. Nah, itu tidak terlalu tepat. Mungkin bisa dikatakan itu salah, tapi konstruksi itulah yang kemudian melekat hampir di semua masyarakat Indonesia ketika ngomong pembangunan. Ketika saya ketemu dengan masyarakat saya pun, ketika kemudian beradu argumen soal pembangunan, kita mau bangun apa, mesti sarannya mesti bangun fisik. Padahal jelas kalau kemudian kita lihat misalnya konsepsi kita bernegara misalnya, yang dibangun itu kan bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Maka sebenarnya harusnya itu pembangunan itu identik dengan pembangunan jiwa. Jadi membangun budaya. Budaya itu tidak melulu fisik gitu. Dan fisik itu salah satunya memang, tapi tidak itu saja. Tapi ketika kita berdebat di masyarakat soal kita mau bangun apa, mesti kemudian sarannya adalah pembangunan fisik. Itu problem. Itu satu. Nah, kalau kemudian kita cari beberapa tokoh mengartikan pembangunan, ini ada beberapa tokoh itu baik dari dalam negeri atau dari di luar negeri yang mungkin saya kasih tanda merah itu, pembangunan itu adalah usaha mewujudkan usaha, ya ini usaha untuk mewujudkan hidup yang lebih baik. Nah, usaha untuk mewujudkan hidup yang lebih baik. Kemudian ada juga yang menjelaskan pembangunan itu adalah untuk mewujudkan hidup dan itu harus terencana. Makanya karena itu terencana dan sadar, maka pembangunan itu identik dengan kerja pertama adalah melakukan social plan, social planning, apa yang akan dilakukan. Nah, Galtung ketika kemudian dia merencanakan sesuatu, Galtung mengatakan pembangunan itu tujuannya satu, untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau ada
pembangunan itu sebenarnya adalah sebuah kerja yang terencana dan sadar untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tidak harus fisik, tapi bisa fisik. Tapi kalau kemudian semuanya fisik itu mesti ideologi kita itu terkooptasi bahwa pembangunan itu adalah pembangunan fisik. Mungkin nanti kita kemudian akan ketemu kenapa kemudian itu terjadi. Salah satunya karena pembangunan di Indonesia itu identik dengan pertumbuhan dan pertumbuhan selalu ngomong soal fisik. Nah, kalau kemudian kita masih ngomong soal terminologi pembangunan ya. Kalau kita menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia terkait dengan istilah pembangunan itu artinya apa, maka pembangunan itu adalah sebuah proses untuk membangun. Nah, bangun sendiri itu adalah satu kondisi dia itu siuman dari pingsan atau mulai sadar, atau kalau kemudian orang Jawa itu bangun itu ya bangun dari tidur, dari kondisi tidak sadar menjadi sadar. Jadi ada proses penyadaran di situ. Jadi ini identik, kalau pembangunan terminologi ini identik dengan saya pikir penyadaran, ada empowerment di situ, meskipun kemudian kalau dalam konsep atau dalam istilah itu pembangunan development itu tidak identik, tidak sama persis dengan empowerment. Jadi development itu bisa saja pembangunan yang kalau diartikan secara umum adalah pembangunan yang ya tidak kemudian berpikir soal penyadaran itu. Tapi sebenarnya penyadaran pembangunan itu adalah penyadaran. Tapi nanti pertanyaannya adalah siapa yang sadar itu? Apakah seluruh masyarakat Indonesianya? Kalau kita ngomong soal konteks Indonesia, atau yang sadar itu hanya perancang pembangunan itu? Nanti kan akan diskusi soal top down atau bottom up. Nah, jadi pembangunan itu karena posisinya dari sadar dan tidak sadar, maka satu unsur pembangunan itu adalah penyadaran, ada sadar kondisi yang untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Nah, kalau kemudian sesuatu yang kemudian dianggap pembangunan itu tapi tidak disadari, maka itu tidak disebut sebagai pembangunan. Misalkan, karena tidak disadari bahkan itu dianggap sebagai efek negatif. Misalnya di masa Orde Baru, itu kan kita menggunakan konsepsi developmentalisme pertumbuhan, modernisasi. Nah, tapi modernisasi itu ada yang ngomong bahwa modernisasi itu kalau kita tidak, biar kita tidak mengalami culture lag, kepatahan budaya, maka kemudian kita harus impor tidak hanya teknologinya saja, tapi kesadarannya, cara berpikir, cara bertindak orang Indonesia kalau mau maju ya harus mengikuti cara bertindak orang Barat. Maka kemudian itu disebut dengan westernisasi itu. Nah, tapi westernisasi sendiri tentu itu tidak diklaim, bahkan ditolak sebagai pembangunan, sebagai bagian dari pembangunan. Bahkan ada jargon kita melakukan modernisasi bukan westernisasi. Itu bukan pembangunan, saya pikir bukan konsep pembangunan, karena itu ditolak oleh saya pikir masyarakat Indonesia ataupun pembuat kebijakan. Nah, yang disadari bahwa itu dipraktekkan itu menjadi mungkin konstruksi atau cita-cita social engineering kita, itu adalah salah satu contohnya adalah revolusi hijau. Nah, revolusi hijau itu kondisi sadar kita melakukan pembangunan, caranya atau tujuannya untuk memperoleh swasembada beras. Caranya adalah dengan benih unggul, IR64 dan sebagainya itu. Jadi benih yang unggul itu tadi, bahkan kemudian penggunaan pupuk kimia itu secara sadar masif. Meskipun yang sadar itu bukan masyarakatnya, tapi yang sadar itu adalah pembuat kebijakan. Loh, kok seperti itu? Iya, karena kalau Anda dengar cerita-cerita terkait dengan revolusi hijau, maka kita pernah mendapat informasi bagaimana petani itu tanaman, karena petani tidak mau menanam benih yang dibuat oleh pemerintah, maka pemerintah menggunakan cara represif dengan cara mencabuti benih-benih yang ditanam petani itu, karena benih itu dianggap benih yang tidak baik, mengandung penyakit, tidak tahan hama, sehingga nanti akan
punya peluang untuk gagal panen, dan itu tidak di apa dan itu tidak masuk dalam skema pemerintah, sehingga hal-hal yang kemudian di luar rencana pemerintah itu dianggap subversif atau kemudian tidak bagus dan harus disingkirkan. Nah, itu kalau kemudian itu yang terjadi, maka yang sadar itu adalah elit atau pembuat kebijakannya. Masyarakatnya tidak sadar. Nah, ini pendekatan pembangunan yang top down, tapi itu sudah, saya pikir sudah masuk pembangunan karena itu terencana, by design, social change. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan, saya pikir itu yang dimaksud dengan logika pembangunan. Jadi logika pembangunan adalah sebuah eh, rencana untuk melakukan mungkin social engineering ya, untuk melakukan rekayasa sosial sehingga masyarakat itu mendapatkan atau memperoleh kondisi yang lebih baik. Itu pembangunan. Nanti pembangunan itu bisa fisik, bisa sosial, bisa budaya dan sebagainya. Jadi semua hal yang terkait dengan usaha untuk memperbaiki kehidupan manusia itu bisa disebut sebagai pembangunan, termasuk mungkin kontroversial itu undang-undang, pembuatan undang-undang untuk pembangunan itu identik usaha pembangunan. Nah, eh, kalau kita kemudian lihat bagaimana dunia melakukan grand design terkait dengan pembangunan itu, ada banyak, saya pikir ada banyak orang yang kemudian punya rencana, punya konsep untuk melakukan pembangunan. Konsep untuk melakukan pembangunan itu berarti orang sudah punya keinginan, sudah punya rencana untuk menentukan peradaban yang bagus itu yang seperti apa, gitu ya. Misalnya kalau kemudian kita ngomong Marx sendiri, pembangunan itu adalah dia membayangkan sebuah proses yang berjalan terus-menerus dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain, dialektik materialistik historis yang kemudian tujuannya untuk mencapai apa yang disebut dengan masyarakat komunisme modern, masyarakat tanpa kelas, masyarakat yang kemudian sejahtera dan sebagainya. Tapi ada tahapannya. Itu saya pikir teori atau konsep pembangunan. Jadi Marx punya konsep pembangunan bahwa pembangunan berjalan dari komunisme primitif, kemudian masuk ke masa perbudayaan, feodalisme, kapitalisme saat ini, kemudian sosialisme kapitalisme. Nah, menurut Marx itu tidak perlu kemudian kita rencana, tapi itu sifatnya alamiah, makanya kemudian teorinya materialisme historik. Nah, Hegel beda lagi. Dia melihat kalau kita ngomong soal bahwa pembangunan itu adalah sebuah grand design untuk masa depan, Hegel mengatakan tidak ada masyarakat yang puncak itu. Masyarakat yang puncak itu masyarakat yang ideal itu hanya ada dalam konstruksi, karena masyarakat pada dasarnya selalu bergerak dari kondisi tesa. Dari tesa mesti akan ada perlawanan, antitesa, dan antitesa itu melahirkan sintesa. Sintesa itu jadi tesa, kemudian akan ada orang yang melakukan kritikan, itu menjadi antitesa, antitesa menjadi sintesa, sintesa jadi tesa lagi, dan sebagainya. Jadi Hegel mengatakan masyarakat yang ideal, masyarakat yang selalu berpikir aja. Kalau Anda berhenti berpikir, maka Anda tidak lagi akan menemukan masyarakat yang ideal. Jadi pembangunan itu berpikir untuk selalu melakukan perbaikan, continuous improvement, ya gitu ya. Itu salah satu core value UIN Sunan Kalijaga. Rosto beda lagi. Rosto itu membayangkan pembangunan itu juga sama dengan kayak Marx itu. Jadi dia pembangunan itu berjalan dari 5 tahap itu, mulai dari tahap masyarakat tradisional seperti kondisi negara-negara di dunia ketiga, menuju apa yang disebut dengan high consumption atau masyarakat yang kira-kira konsumsi tingkat tinggi, masyarakat yang maju, masyarakat yang berteknologi, masyarakat yang modern, itu Rosto. Jadi yang dimaksud Rosto itu pembangunan adalah menuju masyarakat yang modern, high consumption.
Nah, mungkin ketemu juga ada beberapa orang yang kemudian mengatakan pembangunan itu tidak menuju masyarakat yang modern. Mungkin ini soal Islamisme ya. Masyarakat yang ideal pembangunan itu harusnya menuju kepada masa Rasulullah, jadi balik ke masa lalu. Atau kemudian ideologi tertentu, itu pembangunan juga. Itu soal perdebatan tentang cara berpikir, itu sudah saya pikir masuk pembangunan. Jadi ketika kita punya ide mau dibawa kemana negara ini, mau dibawa kemana kota ini, mau dibawa kemana desa ini, itu sebenarnya sudah masuk ke konsep-konsep pembangunan. Itu orang yang melakukan pembangunan. Yang tidak melakukan pembangunan adalah ketika dia melaju tanpa konsep. Itu 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 parah, itu lebih parah daripada yang punya konsep, tidak merencanakan sesuatu. Kemudian ada ya Harold Domar, teori pembangunan. Ya, pembangunan itu terjadi ketika orang-orang sudah punya banyak tabungan, dia melakukan investasi dan sebagainya. Kalau Max Weber, ya pembangunan, kalau Max Weber sebenarnya kalau kita kemudian ngomong secara lebih detail, pembangunan ya identik dengan masuk surga. Tapi tanda-tanda masuk surga itu adalah orang yang sejahtera di dunia, karena orang yang sejahtera di dunia itu dikasihi Allah, dikasihi Tuhan. Karena dikasih Tuhan, maka dia juga akan masuk surga. Jadi orang yang melakukan kira-kira berhasil di dunia itu adalah orang yang sukses, sejahtera, bahagia. McClellan ya, pembangunan itu membuat orang kemudian punya motivasi berprestasi yang tinggi. Tapi nanti teman-teman kan sudah dibagi ke dalam setiap pertemuan. Diskusi soal ide itu. Ini konsepsi Marx soal pembangunan, bahwa bergerak terus ke kapitalis. Nah, itu soal logika pembangunan. Yang kedua, kita belajar terkait dengan cara menemukan teori pembangunan. Saya membuat satu satu coret-coret kecil, bagaimana sih caranya kemudian kita itu untuk melakukan pembangunan, menemukan model pembangunan. Yang pertama yang jelas innovation ya. Innovation itu kita berpikir, kita jadi pemikir, kita jadi filosof, menemukan benar-benar original pembangunan itu yang seperti apa, begitu. Kita berpikir, ya berpikirnya, ya kita berpikir terus menerus ini, menemukan ini, mencari terus menerus ini, apa itu pembangunan yang ideal itu. Itu innovation. Innovation termasuk yang susah ya, termasuk cara yang susah untuk menemukan model pembangunan. Yang kedua adalah copy paste atau amati tiru modifikasi, peniruan. Ya, peniruan ini yang digunakan kira-kira di masa Orde Baru. Kalau Anda ingin maju, maka tirulah kami, karena kami sudah lebih dulu melakukan pembangunan. Anda tinggal meniru saja, Anda akan berhasil. Peniruan. Jadi kalau Anda ingin menjadi orang sukses seperti siapa orang sukses di Indonesia ini, seperti misalnya almarhum Bob Sadino, maka tirulah dia. Amati, tiru, modifikasi. Usahanya dari bisnis kangkung organik misalnya, dan sebagainya. Jadi itu peniruan. Kemudian bisa juga pembangunan itu adalah dia menemukan alternatif, ini bukan model ya, model, alternatif model pembangunan. Jadi alternatif model pembangunan itu ketika ada satu daerah menggunakan konsepsi pembangunan model A, Anda berpikir selain itu. Kalau ada satu negara mempraktekkan teori kapitalisme dalam pembangunan atau persaingan bebas, maka satu negara itu bisa menggunakan cara lawannya, yaitu cara komunisme misalnya. Jadi selain A, kalau ada A, maka bisa jalan yang lain itu bisa ditempuh. Karena bisa jadi jalan yang lain itu lebih sukses. Misalnya kayak gitu ya. Jadi kalau ada A, maka carilah yang bukan A itu. Misalnya kalau dulu di Orde Baru itu yang dikenal hanya top down. Jadi pendekatan pembangunan model top down. Maka lawannya top down apa? Ya bottom up gitu.
Nah, itu. Kemudian ada juga kalau kemudian teman-teman mau nyari model pembangunan, itu bisa model historical framework. Ini sebenarnya pencarian sejarah. Kalau dulu itu kira-kira orang-orang dulu itu juga punya masalah dan orang-orang dulu juga berpikir untuk menyelesaikan masalah. Nah, bisa jadi penyelesaian-penyelesaian masalah orang-orang zaman dulu itu lebih baik daripada penyelesaian orang-orang model sekarang. Kalau kemudian kita tidak ngomong Islam dulu, kalau kemudian kita ngomong misalnya eh, ya kalau ada orang haid itu gimana ya cara untuk mengatasinya, menyelesaikan. Kalau sekarang kan pakai pembalut dan pembalut ketika tidak digunakan itu jadi masalah karena jadi sampah dibuang di kali, ikannya keracunan misalnya. Nah, di masa dulu gimana? Di masa nenek moyang kita itu. Makanya kemudian bisa ketemu di prodi kami pengembangan masyarakat Islam ketemunya namanya peka, membalut kain. Zaman dulu itu pembalutnya pakai kain. Kalau mau ditarik lagi di masa Nabi itu kira-kira apa pembalutnya itu? Nah, itu kalau kemudian ngomong soal historical punya analik, tapi kalau kemudian langsung meloncat bisa jadi analisis historik itu kemudian langsung meloncat pembangunan itu ya pembangunan di masa lalu yang ideal di masa misalnya Sultan Agung atau di masa para nabi, para sahabat itu bisa juga itu cara menemukan teori pembangunan dan teori pembangunan itu digunakan untuk masa depan. Nah, intinya dalam pertemuan kali ini pembangunan adalah sebuah usaha sadar untuk menemukan satu model masyarakat yang ideal, model masyarakat yang ideal yang kemudian bisa memenuhi kebutuhan dari setiap manusia.